namanya ibadah ya. Respect pokoknya, apresiasi buat teman-teman yang teman-teman pemain timnas yang bergabung. Itu handphonenya, awas handphonenya. Bang Bi, gimana Bang Bi? Dan apa? Wisuda Dede. Iya, alhamdulillah udah beres, tinggal sidangnya tinggal Perjuangannya seperti apa sih Bang Bi? Karena lebih banyak online memang kuliahnya, jadi nggak yang memang se-effort. Jadi syukurnya kampusnya pun memberikan sedikit kelonggaran lah. Jadi kuliahnya juga bukan kuliah reguler seperti umumnya. Masih umumnya. Tapi tetap apresiasi sudah saya buat istri. Saya yang begitu luar biasa itu tetap menomorsatukan, mengutamakan pendidikan juga sambil tetap berkarya. Nggak mengganggu kesibukannya karirnya mungkin? Enggak dong. Dia kan tahu mana menempatkan pekerjaan, menempatkan posisinya sebagai mahasiswi dan menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Dan saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri, tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga, yaitu Lestarikon. Jadi Lestarikon menjadi materi skripsinya dan kebetulan saya juga sebagai salah satu narasumber juga, karena memang saya dan tim mendapat bagian juga untuk untuk menjadi narasumber di skripsinya istri saya. Mungkin nantinya akan berkarir di dunia entertain atau seperti apa? Enggak. Ya enggak. Dia tetap bisa dia pintar. Maksudnya dia pintar membagi waktu, mana kapan harus menjadi seorang ibu, kapan jadi seorang istri, kapan jadi seorang penyanyi yang memang harus tampil baik di atas panggung. Kesenangan Dede setelah lulus seperti apa Bang Bi? Happy banget, dia nervous kemarin, sebetulnya deg-degan, tapi saya coba support, bahkan sempat nggak bisa tidur juga sebelum sidang. Saya juga sempat ngetes dia, kita sempat kayak ngegoda-godain biasa lah suami istri kan, kadang-kadang saya cengcengin kayak, kamu kan 4 tahun udah belajar, tahu nggak definisi komunikasi, kamu kan jurusan komunikasi. Reaksinya gimana? Reaksinya bingung. Terus bingung, terus malah kembalikan saya, menurut siapa dulu katanya gitu kan. Karena saya ngetes dia gitu. Dan ternyata begitu kelar sidang, setelah saya selamatin dia bilang, ternyata pertanyaan kakak tadi malam itu ditanyain sama dosen aku tadi pas sidang dosen katanya. Penguji ya? Dosen penguji langsung nanyain apa definisi komunikasi menurut kamu, dan ketika kamu menyanyi apakah itu suatu komunikasi gitu. Makasih kayak ngetes aku tadi malam, akhirnya jadi mikir, keinget lagi gitu, nge-recall lagi gitu lah. Ada rencana mau lanjut S2 mungkin Dede? Belum tahu, saya sih tergantung dia aja. Tapi mentalnya saat sidang terus lagi hamil juga terganggu nggak? Enggak sih, enggak. Syukurnya dia punya dosen pembimbing yang memang benar-benar ngayom ya, benar-benar sesantai itu yang membuat dia jadi rileks. Bahkan di awal untuk melepaskan ketegangan, untuk supaya Lesti tetap tidak nervous, akhirnya dosennya malah nyuruh nyanyi gitu. Jadi setelah itu Lesti sudah mulai lepas dan akhirnya bisa mempresentasikan hasil materi skripsi dengan baik. Sebagai suami ngasih kado apa mungkin? Kenapa? Sebagai suami ngasih kado apa untuk istri? Enggak selalu apa-apa dipalus deh. Udah disiapin belum? Apa? Enggak salah apa-apa. Oke, sejauh ini mungkin sebagai suami mungkin ada rencana pengen ngasih surprise apa, ngajak liburan kah nanti kadonya? Saat ini kita belum tahu karena pertama ini bulan 9 ini udah sebulan mendekati konser Les
totalitas banget buat di sini. Jadi selama sebulan penuh ini dia menyisihkan waktunya, energinya, pikirannya, stamina-nya, semuanya dia curahkan untuk di konser ini. Dan begitu juga dengan saya. Kebetulan kita untuk Lestar sendiri, dalam hal ini saya yang mengerjakan, kita dapat bagian, kebetulan terima kasih Trinity sudah diajak untuk bisa sedikit membantu berkontribusi. Saya mengurusin merchandise, jualan juga untuk sponsor dan sebagainya gitu. Berarti Abang El bakalan dilibatkan juga karena kan kemarin di konser tuh sudah latihan nyanyi. Belum tahu ini Mungkin ada ide ke situ nantinya surprise. Nah, pokoknya ini konser yang menarik tentunya. Apakah melibatkan Abang El? Sepertinya kayaknya belum tahu. Saya nggak bisa jawab sekarang. Bill sempat bikin jus nih buat bundanya sama Bang El, gimana ceritanya? Ya itu kan bagian dari kemarin kita sempat bikin konten bagian dari salah satu konten kita yang memang kita lagi ngulik tuh bundanya lagi pengen apa. Kadang-kadang bundanya suka ngidam dadakan gitu kan, dan kebetulan kemarin itu pengennya jus dibikinin anak sama bapak. Dan akhirnya kita duo Bilar. Setelah kemarin duo Bilar duet nyanyi lagu Terlalu Cinta, sekarang kita duet buat jus. Meskipun anak saya nggak ada kontribusi ya. Saya tuh pertama kali bikin jus. Saya nggak pernah sebelumnya bikin jus. Pertama kali seumur hidup saya bikin jus untuk istri saya. Effort dong. Tanggapan Dede gimana? Tanggapannya dia nggak percaya kalau itu bikinan saya. Oh iya. Karena kata dia manisnya itu pas banget katanya, itu kayak buatan mbak di rumah katanya. Manisnya pas. Saya bilang enggak, ini kakak yang bikin sama abang gitu. Terus pas dilihat tayangannya, saya malah diomelin katanya. Kakak, ini nggak higienis kok kakak? Nggak, ini kakak kok langsung pakai tangan nggak? Mana nggak cuci tangan dulu lagi ya katanya gitu. Abang El yang ngefans sama si Faju. Apa? Abang El ngefans sama si Faju. Jawab. Apa? Wisudanya mungkin ada jadwalnya sudah tahu kapan. Saya biasa akhir tahun kayaknya. Saya belum tahu. Nah, Bang El ngefans sama si Faju, nggak gimana gimana tanggapannya? reaksinya sebagai papanya? Ya ini kan sebetulnya sudah sempat saya jelaskan di beberapa konten, di beberapa kesempatan, bahwa Abang El itu memang anaknya spontanismenya itu tinggi ya. Jadi di beberapa kesempatan kadang-kadang kayak misalkan dia dengar satu lagu itu bisa nempel. Nah, kemudian ada satu momen di mana waktu itu Abang El lagi mendengarkan percakapan bundanya sama si Faju lewat video call. Nah, di situ dia mulai nyeplos cipa gitu. Terus dia pernah satu momen tiba-tiba kita nggak tahu dia belajar dari mana, dia bilang pacar abang Cipa gitu, pacar abang Cipa. Dari situlah timbul jokes kita, pacar abang siapa Cipa gitu. Dan sampai sekarang berlanjut ketika Cipanya udah punya pacar lagi. Udah pernah ketemu belum sama Cipanya Bang El? Udah pernah sempat juga di beberapa konten ngelihat mereka sempat waktu itu mereka ketemu di arisan kalau nggak salah ya. Oke. Thank you. Bang Bilar, buat timnas seperti itu. Ya pokoknya buat timnas ini langkah pertama kita untuk berlaga di round 3. Mudah-mudahan tentunya besar harapan kami, ratusan juta masyarakat berharap kepada 23 pemuda yang berlaga di Arab Saudi nanti. Insya Allah tetap jangan jadikan ini beban yang akan menjatuhkan mental kalian. Jadikan ini ekspektasi kami yang tinggi ini, harapan kami yang begitu besar terhadap kalian ini bisa justru menjadi energi tambahan buat kalian untuk bisa tampil Spartan, untuk bisa tampil maksimal, untuk bisa tampil all out. Dan syukur-syukur insya Allah kita bisa mencuri poin di Arab nanti. Karena memang kalau saya pribadi sendiri nih, saya termasuk yang minoritas ya, karena di luar sana banyak orang-orang yang ekspektasi tinggi banget ngelihat, karena banyak pemain diaspora
yang memang sedikit banyaknya mempengaruhi performa kita belakangan. Tapi kalau saya sebagai pengamat yang memang sudah ngikutin timnas sejak ya lumayan lama, sejak 2005 saya ngikutin ya. Saya melihatnya gini, saya tetap berusaha realistis karena memang melihat beberapa tim ASEAN sebelumnya itu selalu menjadi lumunggul bagi tim-tim besar gitu. Jadi dan di beberapa kesempatan juga ketika kita terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, kadang-kadang begitu kita kalah justru akan menjadi kickback ya, backfire buat pemain timnas ya. Mudah-mudahan, pokoknya intinya apapun hasilnya saya mudah-mudahan berharap masyarakat tetap akan terus mendukung dan syukur-syukur kita bisa mencuri poin, bisa meraih hasil maksimal dan insyaallah lolos ke Piala Dunia itu bukan menjadi mimpi kosong lagi ya, bukan menjadi mimpi belaka lagi, tapi bisa menjadi suatu mimpi yang menjadi kenyataan. Oke. Thank you. Umur pertama yang